Halo teman-teman property owner, terutama kamu calon property owner ya yang mau punya rumah sendiri. Ya, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau share kepada teman-teman ya tentang pilihan kita untuk punya rumah sendiri, yaitu dengan cara membangun rumah sendiri. Ya, nah, untuk membangun rumah sendiri tentu ada pertimbangan-pertimbangan seperti ya memang kita punya keahlian untuk bangun rumah itu sendiri, ya kemudian kita juga bisa menghemat ya, dan tentu aja pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Tapi tahu nggak kamu semua bahwa ternyata membangun rumah sendiri itu ternyata ada pajak yang harus kita bayarkan ya, dan termasuk harus kita laporkan juga ya. Oleh karena itu teman-teman jangan lupa ya untuk mempertimbangkan atau memasukkan ini ke dalam biaya yang harus dipenuhi ya ketika membangun rumahnya itu sendiri ya. Nah, kemudian kita kalau melihat ya sebenarnya apa sih yang menjadi kriteria dari rumah atau bangunan yang kena pajak ini. Ternyata memang ada kriterianya seperti pajak membangun rumah ini sendiri diatur dalam pasal 3 ayat 2 PMK nomor 61 tahun 2022 ya. Ini diatur besarnya itu adalah perkalian 20% dari tarif membangun ya. Jadi ini dasarnya itu adalah 20% dari kegiatan atau biaya membangun ditambah jasanya tentu saja. Kemudian apa saja yang menjadi kriteria dari bangunan ya yang kena PPN KMS ini ya, yaitu pajak pertambahan nilai untuk kegiatan membangun sendiri. Yaitu yang pertama adalah rumah yang konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenisnya dan baja. Ya, kemudian yang kedua adalah bangunan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Dan yang ketiga adalah bangunan yang luasnya mulai dari 200 meter persegi atau lebih. Jadi kalau bagi kamu misalnya membangun rumah yang luasnya masih di bawah 200 meter persegi, itu tidak kena PPN KMS ini. Di sini merupakan pertimbangan ya bagi kamu yang ingin punya rumah yang cukup besar itu ya. Untuk perhitungannya sendiri kita bisa langsung buatkan simulasi. Misalnya katakanlah kamu membeli lahan tanah atau rumah tua seluas 200 meter persegi dengan harga 1 miliar rupiah. Nah, kemudian untuk membangunnya ya kamu total katakanlah dengan luas 200 kamu menghabiskan 800 juta rupiah, dan kemudian untuk membangunnya kamu membutuhkan jasa tukang dan mandor dan lain sebagainya 100 juta rupiah ya, sehingga total membangunnya, biaya membangun itu besarannya adalah 900 juta rupiah ya. Jadi berapa PPN yang harus kamu bayar ya? Kalau dari case ini ya itu tinggal diperhitungkan saja. Jadi dari PPN-nya itu sendiri adalah 11% dikalikan dengan 900 juta, yaitu adalah 99 juta. Nah, tapi dari PPN KMS ini yang kita bayarkan hanya 20%-nya saja, yaitu 20% dari 99 juta, sehingga bisa didapatkan yaitu adalah 19.800.000 rupiah. Ini yang harus kamu bayar dan laporkan. Ya, ini kalau buat kamu yang memang rencana punya rumah impian ya, keinginan rumah sendiri yang besar, yang cukup besar. Nah, kamu bisa mempertimbangkan untuk membangun sendiri. Tapi selain itu juga sebenarnya kamu nggak perlu pusing ya, kamu juga bisa mencari ya rumah yang sudah jadi ya. Jadi kita tinggal perhitungan saja besaran pajak ini sebenarnya sebandingkah dengan penghematan yang kita lakukan. Jika hanya beda sedikit ya tentunya tetap lebih baik ya, lebih mudah untuk bisa beli yang sudah jadi, karena toh selain hemat biaya ya kamu juga sudah hemat waktu dan pikiran tentunya.
Ya, tentunya selain itu juga kamu juga terhindar dari resiko-resiko seperti kesalahan dalam membangun dan lain sebagainya. Ya, jadi berbicara membangun rumah sendiri itu merupakan salah satu dari pertimbangan banyak hal ketika kamu ingin punya rumah sendiri. Ya, saya sudah siapkan panduan untuk memiliki rumah atau membeli rumah, terutama bagi kamu yang masih pertama kali membeli rumah. Ya, kamu bisa klik link di bawah ini untuk dapatkan aksesnya. Ya, jangan lupa juga kamu bisa traffic copy saya jika kamu ingin tahu lebih jelas tentang panduan membeli rumah tersebut. Ya, oke, sekian sharing saya pada kesempatan video kali ini. Terima kasih dan bye-bye.